21. Semua yang mengenal Renata Jang mengangguk membenarkan pendapat Panglong. Aku akan memperhatikannya lagi, jawab Frankly. Sementara itu, Rejang yang bermain bersama Ipon tak lepas dari pandangan mata Anita Lu. Lihat bagaimana kasih sayang seorang kakak kepada adik terpancar di wajah Rejang. 2 hari lagi engkau akan berulang tahun. Apakah nenek juga akan diundang? Pancing Anita Lu sembari tersenyum. Ipon yang mendengar itu tertawa lalu menjawab, tentu, dan semua orang yang ada di sini Ipon undang. Melihat sikap Ipon, Anita Lu terbayang ketika Tania masih kecil, di mana tingkahnya tidak berbeda jauh dengan Ipon. Dia kembali bertanya, hadiah apa yang engkau inginkan? Mendengar ini, Ipon diam memandang ke ibunya. Setelah itu, dia menunduk dan berkata lirih, aku sudah 2 tahun sakit. Tidak bersekolah, bisakah nenek memasukkan aku ke sekolah terbaik di negeri ini? Mendengar ini semua tersenyum. Anita Lu mengangkat tangannya lalu bertanya pada Ipon, kenapa engkau ingin bersekolah? Ipon mengangkat wajahnya sembari tersenyum lalu menjawab, tentu agar pintar nenek, masa Ipon bersekolah menjadi bodoh? Setelah mengatakan itu, Ipon tertawa sembari menutup mulutnya. Anita Lu pun ikut tertawa lalu menggerakkan tangannya. Ipon merasa bagai ada tenaga yang menariknya ke pangkuan Anita Lu. Roger dan istrinya melihat ini terkejut. Anita Lu ternyata memiliki kekuatan yang begitu besar, pikir mereka. Anita Lu mencubit pipi Ipon, lalu dia kembali bertanya, itu nenek tahu. Setelah pintar, apa yang akan engkau lakukan? Aku pernah tidak makan karena ayah ibu tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Setelah pintar, aku akan bekerja keras menghasilkan uang untuk membantu orang-orang yang tidak makan, jawab Ipon sembari tersenyum. Mendengar ini, Anita Lu tersenyum lalu dia berkata, kalau begitu nenek akan memberikanmu hadiah sebuah perusahaan yang keuntungannya sebesar 75% harus dikeluarkan untuk semua orang yang susah. Bagaimana? Berapa keuntungannya setiap bulan? Tanya Ipon. Anita Lu mengangkat wajahnya lalu bertanya pada Tang Hai, toko obat di Jiangling berapa keuntungan setiap bulan? Tang Hai maju membungkuk lalu menjawab, kurang sedikit 1 miliar setiap bulannya. Mendengar itu, Anita tertawa lalu bertanya lagi pada Ipon, apakah itu cocok untukmu? Ipon menggerakkan jari-jarinya lalu dia menjawab, 250 juta masih terlalu besar kalau hanya untuk makan dan minum aku, ayah, dan ibu. Bagaimana jika 100 juta untuk kami dan sisanya kita bagi-bagi? Anita Lu tertawa senang lalu dia berkata, engkau sudah dengar, perintahkan Sinta untuk mengubah kepemilikannya atas nama Ipon Chun. Kemana pembagian dikirimkan, maka kalian harus bertanya kepadanya terlebih dahulu. Tang Hai yang masih berdiri membungkuk lalu mengangguk, dia menjawab, baik Nyonya Tua, akan dilaksanakan. Melati yang duduk di sisi Cecilia berbisik, apakah Nyonya Tua bercanda? Cecilia tersenyum menggelengkan kepalanya lalu menjawab, ibu tidak pernah bercanda. Toko obat itu adalah toko obat Jiangling. Jika dia memberikannya kepada putrimu, maka dia memiliki pandangan tersendiri pada putrimu. Mendengar ini, Melati berdiri lalu menarik suaminya. Mereka berdua berlutut pada Anita Lu sembari berkata, Nyonya Tua, kami suami istri hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga di lain kehidupan kami dapat membalas kebaikanmu ini. Anita Lu tertawa lalu menjawab, kalian bangkitlah, cucuku memilih putrimu dan meminta ayahnya menjaga tempat tinggal leluhurnya. Maka sudah sepantasnya putrimu mendapatkan sesuatu dariku. Jadi tidak ada budi di sini, semua habis sampai di sini. Melati terdiam lalu berkata, sungguh ada orang seperti kalian ini, melepas budi namun tidak ingin orang lain merasa berhutang budi pada kalian semua. Aku bersumpah selamanya akan mengikuti keluargamu. Mendengar itu Panglong tertawa lalu dia berkata, kalian berdua sudah menjadi penghuni Bukit Kaba dan kami tidak butuh terima kasih atas belas budi. Itu baru dari Anita, belum nanti dariku dan Leoni. Bahkan mungkin Nora tentu akan memberikan sesuatu di hari ulang tahun putri cantikmu itu. Sekarang bangkit dan duduklah. Melati dan suaminya mengikuti kata-kata Panglong. Tadi mereka berdua bangkit lalu kembali duduk di sisi Cecilia Chu. Setelah itu perbincangan terus berlanjut, penuh canda tawa semakin ramai. Frankly yang sudah mulai merasa bosan berada di dalam ruangan itu, dia berdiri lalu melangkah keluar dari ruangan. Melihat ayahnya
keluar, Rejang pun ikut di belakangnya. Franklin merangkul bahu putranya lalu berjalan ke pojok restoran itu yang menghadap ke danau. Setibanya di sana, Rejang berkata, "Ayah, aku pikir kita harus mengambil satu persatu anak dari semua keluarga. Mungkin merepotkan ayah untuk melatih mereka, namun yakinlah, hanya mereka tumpuan masa depan negeri ini." Franklin mengangguk lalu menjawab, "Ayah juga memikirkan hal yang itu. Menurutmu, usia berapa anak-anak itu? 10 tahun ke bawah. Mungkin usia mereka sudah matang saat semuanya terjadi," jawab Rejang. John Lee yang juga ikut keluar dapat mendengar pembicaraan ayah dan anak itu. Lalu dia bertanya, "Apa yang kalian berdua sembunyikan?" Franklin membalikkan tubuhnya sembari tersenyum lalu dia menjawab, "Banyak hal ayah, namun aku akan menyampaikan semuanya setelah nanti kita berada di Jiangling." John Lee mengerti ada sesuatu yang besar sehingga putranya terlihat sangat serius seperti itu. Dia tidak memaksa, hanya dapat menunggu saja. Hari itu semua orang menikmati suasana di restoran terapung itu. Hingga malam baru semua kembali ke gedung bela diri Huilun. Di keesokan paginya, setelah sarapan, penjaga dari keluarga Lee di Huilun memasuki ruangan sembari memukuk. Dia berkata, "Tuan Besar, di luar ada keluarga Chun ingin berjumpa dengan Tuan Roger dan keluarganya." Mendengar ini, Roger bangkit diikuti pelatih. Mereka berdua keluar ingin tahu siapa yang datang. Di meja makan, Rejang masih asik dengan makanannya berkata, "Mereka sudah mengusir Paman Roger sekeluarga. Sekarang di pagi buta datang tentu ada sesuatu." Cecilia yang juga tahu soal itu dari Melati kemarin, yang juga menceritakan kepadanya kenapa mereka diusir dari toko milik keluarga Chun. Karena penasaran, dia berdiri lalu keluar ingin tahu apa yang terjadi. Tamiya pun ikut keluar. Di depan pintu terlihat Lucy, si wanita parubaya kemarin yang mengusir mereka, sedang menyerahkan bungkusan kepada Roger. "Bibi, kemarin bajunya sudah dipesan ke penjahit dan hari ini akan diantar ke sini. Jadi kami tidak bisa menerima ini," kata Roger sembari menolak pemberian itu. Lucy tidak berputus asa. Dia kembali berkata kepada Melati, "Menantu, engkau terimalah ini. Bukankah kemarin putri kalian sangat menyukainya?" Melati tetap menolaknya sembari berkata, "Bibi, jika baju ini kami terima, tentu akan sia-sia karena tidak akan pernah digunakan. Maka lebih baik dijual, bisa menghasilkan uang untuk keluarga." Pada saat itu seorang laki-laki maju lalu berkata, "Bibimu berniat baik, walau tidak digunakan itu bukan masalah. Yang terpenting niatnya untuk memberikan sesuatu untuk putrimu." Lelaki itu adalah Paman Roger yang bernama Rendra Chun. Dia tuan besar keluarga Chun di Huilun. Melihat itu, Cecilia tersenyum lalu berkata, "Kalian terimalah niat baik itu dan minta Ipon menggunakannya saat ulang tahun nanti." "Tapi Nyonya, bagaimana baju yang sudah dipesan nona muda?" tanya Melati. Cecilia menjawab, "Putriku tidak akan mempermasalahkan hal ini. Mereka adalah keluarga kalian, maka sudah seharusnya mereka mendapatkan penghormatan dari kalian." Melati mengangguk lalu menerima baju itu sembari mengucapkan terima kasih. "Kami sedang sarapan, apakah kalian ingin masuk?" tanya Cecilia. Rendra Chun maju lalu menjawab, "Terima kasih Nyonya, kami tidak ingin mengganggu lebih lama. Hanya ingin mengantar baju ini untuk cucuku dan kami pamit." Cecilia mengangguk lalu kembali berkata, "Kalian datanglah nanti di hari Minggu untuk merayakannya." "Baik Nyonya, kami akan hadir," jawab Rendra selalu menarik istrinya untuk pergi dari sana. Cecilia diikuti yang lain masuk sedangkan Lucy bersama suaminya sudah berada di dalam kendaraan menuju kediaman mereka. "Mengapa engkau menolak tawaran sarapan itu? Ini kesempatanmu untuk mendekati keluarga nomor satu negeri ini," Lucy berkata memarahi suaminya. Rendra hanya tersenyum lalu menjawab, "Istriku, kalau bukan Nyonya Besar Lee yang meminta Melati menerima pemberianmu, aku jamin mereka tidak akan pernah menerima pemberianmu itu. Karena mereka tahu engkau memberi sesuatu untuk mengharapkan sesuatu." Lucy diam. Melihat istrinya diam, Rendra kembali berkata, "Besok di acara ulang tahun Ipon, baru kita berusaha mendekati mereka." Lucy mengangguk membenarkan kata-kata suaminya. Lalu dia berkata lirih, "Sungguh beruntung Roger itu." Setelah mengatakan itu, dia kembali berkata dengan berapi-api, "Kita harus dapat mendekatkan diri kepada Roger dan istrinya, agar bisa juga dekat dengan keluarga itu." Rendra mengangguk lalu menjawab, "Aku sudah memikirkannya. Mungkin menerima dia kembali ke dalam keluarga adalah hadiah yang pantas untuknya." Mendengar itu, Lucy pun tersenyum sendiri. Dengan memanfaatkan Roger, tentu dia akan menjadi dekat dengan keluarga Lee dan Lu.
Sementara itu, di gedung bela diri Huilun, setelah suami istri keluarga Chu pergi, Tania yang sudah duduk bertanya, "Ibu, kenapa engkau menerima hadiah mereka?" Pertanyaan itu juga jadi pertanyaan Roger dan istrinya. Namun mereka tidak berani bertanya, jadi saat Tania menanyakan, tentu membuat mereka ingin tahu apa alasannya. Cecilia tersenyum menjawab, "Pertama, mereka adalah keluarga paman Rogermu. Tidak baik memutus tali silaturahmi. Sejahat apapun mereka, tetap keluarganya. Kedua, mereka tentu memiliki niat tersembunyi, bukan? Maka berilah ke tempat agar mereka membuka niat apa yang ada di hati mereka. Dari sana kita baru bisa menilai dia layak menjadi keluarga kita atau tidak." Mendengar jawaban itu, Tania tersenyum mengangguk lalu dia pun berkata, "Kalau itu alasannya, aku setuju." Semua orang yang sedang menyantap sarapan pagi itu tersenyum senang mendengar ide Cecilia. Besok mereka akan meminta Paman Roger untuk kembali ke rumah. Rejang berkata sembari terus menyuap makanan dari piringnya. Penggi tertawa lalu menatap Roger dan bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika kata-kata putraku itu benar?" Roger berdiri sedikit membungkuk lalu dia pun menjawab, "Tuan Besar, sejak mereka mengusir kami sekeluarga, maka bagiku mereka sudah tidak ada lagi. Walau harus aku akui darah yang mengalir dalam tubuhku sama dengan mereka. Itu bukan berarti mereka berhak atas hidupku. Saat mereka mengusir kami, istriku saat itu sedang mengandung putri kami ini. Kami harus tidur di bawah jembatan hingga aku bisa mencarikan tempat untuk keluargaku. Jika mengingat ini, aku tidak akan dapat menerima mereka kembali. Jadi aku akan menolaknya." Mendengar itu semua diam. Tania teringat kisahnya dengan Cecilia, maka dia berkata, "Kisah Ipon sama denganku. Aku tidak dapat memaksa paman untuk menerima mereka kembali. Namun keluarga tetaplah keluarga, walau sejahat apapun mereka. Itu harus juga jadi pertimbangan paman." Roger tersenyum lalu menjawab, "Nona muda, sebagai manusia aku akan membantu mereka jika dalam kesulitan. Namun untuk kembali lagi ke keluarga, aku sudah sejak lama memutuskan untuk tidak akan kembali lagi. Jika Nona muda dan Nyonya besar merasakan hal yang sama dengan kami, namun ada perbedaannya." Semua menatap Roger ingin tahu apa perbedaan yang dimaksud. Bab 22. Roger tersenyum lalu berkata, "Aku adalah pewaris selanjutnya. Setelah ayahku meninggalkan dunia ini, karena kelicikan pamanku tadi yang ingin menguasai harta keluarga, maka aku dibuang. Jika aku ingin kembali lagi, maka akan mengumpulkan banyak kebencian kepadaku dan juga istri dan putriku. Tentu ini akan membahayakan mereka." Dia berhenti sejenak lalu dia melanjutkannya kembali. "Inilah perbedaan Nyonya dengan aku. Jika Nyonya memiliki tuan besar sedangkan aku tidak memiliki siapapun untuk menjaga aku dan keluargaku. Itu berarti jika aku kembali kepada keluargaku, maka aku membawa diriku berserta keluargaku ke lubang neraka." Mendengar itu semua menjadi paham. Memang terlihat perbedaannya, di mana beban untuk menjaga keluarga berada di pundak Roger. "Aku mampu membuat paman menjadi kepala keluarga jika paman mau," Rejang yang tidak berhenti mengunyah kembali berkata. Roger menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Tidak. Dapat berjumpa denganmu dan mengenal keluargamu sudah cukup bagiku untuk memilih kemana aku akan membawa keluargaku." Kembali semua orang tersenyum melihat sikap yang ditunjukkan oleh Roger Chun. "Aku akan memberi pelajaran kepada mereka." Tania berdiri sambil mengepal tinju kecilnya. Rejang tertawa lalu dia berkata, "Kakak, tidak ada gunanya, biarkan saja. Kecuali Paman Roger ingin kembali ke keluarga, maka aku yang akan mendatangi mereka hari ini." Tania yang masih berdiri menjawab, "Mereka sudah keterlaluan, membuat susah orang." Kembali terdengar tawa Rejang. Setelah berhenti tertawa, dia kembali berkata, "Kakak, jika mereka tidak mengusir Paman Roger, apakah saat ini mereka ada di sini duduk bersama kita? Itu adalah takdir mereka, dan jadikan pelajaran setiap kesusahan. Jika sabar, pasti ada hikmahnya." Mendengar itu, Tania terduduk lalu berkata, "Adik benar, aku salah. Tapi kakakmu juga benar untuk memberikan mereka pelajaran agar tidak mengulang di masa depan," bantah Anita Lu. Rejang mah hanya tersenyum lalu menjawab, "Nenek, jika semua kejahatan dibalas kejahatan, maka tidak akan ada habisnya.
Mereka yang menanam, maka mereka yang akan menuainya. Percayalah. Kecuali mereka baru ingin melaksanakan, maka menjadi kewajiban kita untuk mempertahankan diri, atau bahkan menjatuhkan mereka sebelum dapat melaksanakan niat mereka itu. Namun ini sudah berlalu, jadi lupakan, tatap saja ke depan. Semua diam mendengar kata-kata Rejang. Fang Long ikut bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki dendam? Rejang menatap Fang Long sembari tersenyum. Dia menjawab, Nenek Pampang, orang yang memiliki dendam di hatinya itu orang yang rugi. Sejak aku meninggalkan rumah, berapa banyak orang yang menghinaku karena kakiku pincang. Jika aku memendam rendam kepada mereka, maka itu merugikan diriku sendiri. Makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak, karena berpikir bagaimana membalaskan dendamku. Lalu bagaimana kita menyikapi orang-orang yang sudah menyakiti kita? Tanya Fang Long. Rejang berdiri lalu menjawab, lupakan, biar mereka mendapatkan balasannya nanti. Setelah menjawab itu, dia berdiri dan berjalan keluar dari ruangan itu. Semua menatap Rejang yang sudah keluar dari pintu utama gedung bela diri Huilun. Dia bijaksana, penuh welas asih. Jika dahulu ketika masih di dalam kandungan, para tetua Jiang mengatakan bahwa dia akan menjadi legenda, maka dengan melihat ini, aku yakin dia akan menjadi legenda. Norali berkata dengan wajah serius. Franklin menganggukkan kepalanya lalu berkata, Bibi, engkau benar. Dia selalu bersikap adil dalam segala hal, walau kadang bagi kita itu tidak adil. Namun setelah ditelaah, apa yang dia lakukan adalah keadilan, walau kepada orang yang tidak dia sukai. Mengapa begitu? Tanya John Lee. Franklin menjawab, ayah, baru saja dia bersikap adil untuk tidak memberi pelajaran kepada keluarga Chun. Padahal terlihat dia tidak menyukainya. Dulu di puncak, dia memberikan semua milik Cheng Ho kepada keluarganya di utara, hanya karena mereka tidak bisa membuka kendi. Lalu Franklin menceritakan semua kejadian waktu itu di puncak Kaba. Engkau benar, jika menurut wasiat, siapa yang bisa membuka kendi, maka itu yang berjodoh. Jika dia membaginya kepada keturunan yang lain, itu semua dia lakukan agar adil. John Lee berkata setelah mendengar cerita putranya. Franklin mengangguk lalu kembali berkata, kemarin dia mengirim Janen Chan ke Jiangning, sekarang Yvonne. Kemarin ayah mendengar sendiri dia meminta aku untuk mengambil satu anak dari 5 keluarga besar. Semua dilatih tanpa membedakan asal mereka. Apa rencananya? Jika mendengar kata-katamu tadi, maka akan ada anak-anak lain yang akan datang ke Jiangling, tanya Norali. Franklin menggelengkan kepalanya lalu menjawab, setelah kita berada di puncak Kaba, maka aku akan menceritakan semuanya. Masalah anak-anak itu aku berpikir sama akan datang lagi dan lagi orang yang dipilih olehnya. Mulan Li bangkit lalu dia meminta Franklin untuk menceritakan rencananya. Franklin hanya tersenyum tidak menjawab. Cecilia yang tahu juga tidak berani mengungkapnya. Jika menilai usia anak-anak itu, mereka akan matang 20-30 tahun lagi. Apakah ada bencana saat itu? Tanya Norali. Franklin dan Cecilia saling pandang. Dengan kata-kata Nora, memang pantas dia digelari serba tahu. Melihat Franklin dan Cecilia saling pandang, Anita Lu bertanya, benarkah apa yang dikatakan bibimu? Terdengar suara Rejang, ayah, ceritakan saja mereka semua keluarga kita, asalkan mereka berjanji untuk tidak menyebarkannya. Franklin menatap semua orang. Setelah yakin dia mengangguk. Analisis bibi Nora sangat tepat, namun kapannya dia belum tahu. Kapan dia mengatakan itu? Tanya John Lee. Saat dia ingin pergi, dia hanya pergi untuk mengumpulkan anak-anak dengan keterampilan khusus yang berbeda satu dengan yang lainnya. Aku akan melatih mereka sesuai dengan bakat mereka. Dan karena itu pula lah, aku meminta kalian semua kembali ke Jiangling, karena aku ingin menghabiskan waktu dengan kalian semua. Semua diam mendengar itu. Roger dan istrinya saling berpegangan tangan. Franklin yang sudah membuka semua kembali berkata, dia meminta aku untuk membangun bunker bawah laut di sekitar Teluk Kinzo dengan kapasitas 5.000 orang. Pantas para leluhurlah bertanya saat dia kecil. Dia menjawab, jika waktunya tiba kalian dapat pergi ke selatan. Anita Lu berkata mengingat waktu itu. Franklin mengangguk, ibu benar. Begitu juga dengan leluhur kita di Kinzo dan para pertapa Himalaya. Bencana apa yang begitu besar? Tanya Mulan Li. Kali ini Cecilia yang menjawab, nenek buyut, kita tidak tahu apa itu. Namun menurutnya, semua kehidupan akan musnah.
hanya segelintir orang yang selamat. Maka dia meminta kita membangun bunker bawah laut hanya untuk menyelamatkan anak-anak yang dia kirim ke puncak Kabel. Itu berarti semua keluarga kita akan musnah, tanya Tania tak tahan menahan tangisnya. Cecilia mengangguk. Melihat ini Tania kembali bertanya, kenapa dia tidak menyelamatkan keluarga kita saja? Franklin tertawa lalu menjawab, putriku, siapakah yang ingin engkau selamatkan? Nenek, kakekmu? Saat itu mereka sudah tiada. Tania tertunduk, tidak dapat mengatakan apapun. Dia menyelamatkan orang-orang untuk membangun kembali negeri ini, kata Nora sambil menitikan air mata. Franklin mengangguk lalu menjawab, Iwi, engkau benar, itu tujuannya. Hanya menyelamatkan orang dengan bakat khusus agar dapat membangun kembali negeri ini. Dan setiap keluarga harus menyiapkan putra-putri terbaik untuk aku didik. Mungkin anak-anak inilah yang akan meneruskan 5 keluarga kita. Tapi apapun itu belum tentu terjadi. Dan andai pun terjadi, kita tidak tahu itu kapan. Jadi mari kita lupakan sejenak. Yang terpenting adalah bagaimana kita selalu bersikap, selalu berada di dekat keluarga yang kita sayangi, tambah Cecilia. Anita Lu tersenyum lalu dia pun berkata, engkau benar, bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Maka pembicaraan di meja makan itu kembali ke topik awal, membicarakan ulang tahun Ipon. 1 jam kemudian Franklin bangkit dan berkata, putraku menemukan ruangan lain di gua itu. Dia meminta kita naik ke atas. Tidak boleh ayah, sebelum semua kaca kedap suara terpasang, maka tidak banyak orang yang bisa masuk karena bisa merusak barang-barang peninggalan leluhur. Bantah Tania. Franklin mengangguk lalu bertanya, kapan kaca-kaca itu akan datang? Tania menjawab, besok barang-barang itu sudah tiba. Bagus, kalau begitu kalian naik setelah barang-barang itu tiba, tambah Franklin, lalu dia diam mengirim suara ke putranya. Dia menyetujuinya, maka setelah acara ulang tahun Ipon, kita bisa memasang kaca-kaca itu. Setelahnya, baru kalian bisa naik ke atas, kata Franklin sembari tersenyum. Anita Lu mendengar akan dipasang kaca kedap udara, maka dia bertanya, berapa lama pemasangan kaca itu? 1 hari semua sudah terpasang, jawab Tania. Nora Lee bertanya lagi, berapa jauh dari sini ke atas? Cecilia yang menjawab, jauh sekali, naik helikopter butuh 20 menit. Mendengar jawaban itu, Nora kembali bertanya, bagaimana dia bisa tiba di sana secepat itu? Adik walau pincang, satu lompatannya bisa mencapai 15-20 meter, nenek, Nora, jawab Tania. Roger dan Melati membuka mulutnya, membayangkan ada orang seperti itu. Nora Lee mengangguk lalu berkata, pantas dia begitu cepat. Bagaimana denganmu? Berapa meter lompatanmu? Mendengar pertanyaan itu, Tania tertawa lalu menjawab, jika dibanding adikku, maka aku tidak ada apa-apanya. Setengahnya mungkin itu pun mengerahkan semua tenagaku. Dia bisa melompat sejauh itu selama dia mau. Dari sini ke Jiangling, jika dia mau dalam hitungan jam, dia sudah bisa tiba. Tambah Franklin. Kembali semua orang diam, terkagum-kagum, terutama Roger dan istrinya. Sudah seberapa tinggikah tingkatnya? Kini Panglong kembali bertanya. Franklin menggelengkan kepalanya, lalu dia menjawab, Bibi tua, engkau tahu seberapa tinggi tingkatku bukan? Maka aku bukan apa-apa baginya. Mendengar jawaban itu, Panglong terdiam. Begitu juga dengan yang lain. Kalian ingat apa kata tetua Jang saat dia mau lahir? Dia adalah dewa yang menjelma menjadi manusia, tambah Nora Lee. Nenek Nora, engkau salah. Aku adalah manusia yang memiliki daging dan tulang, seperti engkau. Bisa terluka, bisa bersedih, dan tentu bisa tertawa. Suara Rejang terdengar menggema di ruangan itu. Saat semua orang menatap ke pintu, tidak ada orangnya. Namun saat mereka kembali menatap ke meja, Rejang sudah duduk di sana sembari tertawa. Apa yang kau temui di sana? Tanya Franklin pada putranya yang duduk di sisinya. Rejang masih terus tersenyum lalu dia menjawab, nanti ayah saksikan sendiri. Bagaimana engkau dapat menemukannya? Kali ini Anita Lu yang bertanya. Mendengar ini Rejang tertawa sembari menjawab, nenek dan kalian semua harus mencari rahasianya dulu. Sifat ceria dan suka bercandanya timbul kembali. Tania yang tahu sifat adiknya hanya tersenyum. Lalu dia bertanya, adik, bencana apa yang akan terjadi nanti dan kapan? Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!